Kita tidak tahu jalan hidayah seseorang. Lakukan saja, dakwah saja, mungkin di masjid, mungkin di luar masjid, mungkin taklim, mungkin sebuah event di luar. Intinya, kita tidak tahu Allah yang menentukan hidayah itu. Sampai Nabi aja pernah kaget gara-gara ada orang yang tiba-tiba datang kepada Nabi dan minta diajarkan Islam, masuk Islam, padahal dia orang yang menurut Nabi itu agak susah untuk dapat hidayah. Dia Abu Dzar Al-Ghifari. Orang Ghifari ini orang yang wataknya keras dan pengelana, dan kalau udah masuk Islam pasti nggak akan jauh dari watak keras mereka. Dan ternyata Abu Dzar benar, begitu masuk Islam dia langsung dakwah di jalan-jalan, lalu digebukin rame-rame, besok dakwah lagi digebukin lagi, sampai Nabi suruh dia pulang supaya tidak digebukin lagi. Orang kayak gitu bisa dapat hidayah. Nabi juga geleng-geleng kepala dan mengatakan, Allah yahdi may yasha. Allah itu memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ayo kita mulai memperluas sayap dakwah kita. Dari tadi antar masjid ke masjid, sekarang antar gang ke gang, antar jalan ke jalan, antar komunitas ke komunitas. Tapi dengan prinsip satu, no judgment. Jangan pernah menjudge orang lain, karena tidak ada yang tahu surga neraka dia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak bisa disimpulkan kecuali kalau dia sudah wafat. Kalau sebelum wafat semua bisa berubah. Bukankah Nabi mengatakan ada orang yang beramal soleh tapi matinya su'ul khotimah, yang berdosa matinya husnul khotimah? Sehingga kita tidak menjudge, oh ini ahli neraka, wah ini orang sesat sekali, wah ini orang dan segala macam. Kita ajak dia. Selain kita jangan menjudge mereka, yang kedua mulai dulu dari bahasa silaturahim sebelum bahasa dalil. Bahasa silaturahim itu bahasa universal. Makanya banyak sahabat yang masuk Islam gara-gara Nabi silaturahim. Hanya bertanya, gimana keadaan kamu? Kaifa asbahta? Kaifa asbahta? Gimana keadaan kamu hari ini? Gimana keadaan kamu hari ini? Lama-lama dia dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah lewat senyum, ada yang dapat hidayah gara-gara dijenguk ketika dia sakit, ada yang dapat hidayah lewat hadiah, dan seterusnya dan seterusnya. Silaturahim, perbanyak silaturahim dengan teman-teman kita. Jangan putuskan hubungan dengan mereka. Walaupun uzlah itu dibolehkan ketika kondisi kaum muslimin sudah rusak, tetapi memilih untuk berdakwah itu lebih utama daripada uzlah. Karena Nabi mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan gangguan mereka lebih utama daripada mukmin yang tidak berani bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Walaupun bukan berarti ketika kita udah masuk lagi ke sana terbawa lagi. Kalau ini mungkin belum siap, lebih baik kita uzlah. Cuman kalau emang kita bisa menjaga jarak dan tetap istiqomah, mudah-mudahan dengan satu orang dapat hidayah lewat kita, kita mendapatkan nilai di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya.